Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwan fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Namun apabila kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi hamba yang kufur sehingga azab Allah sangatlah pedih. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang sudah istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Ikhwan fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hijrah menuju Madinah, baik yang secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, maupun secara jahriyah, yaitu terang-terangan. Pun ada seorang sahabiyah yang bernama Ummu Qais yang rela beliau ini ikut hijrah menuju Madinah, meninggalkan kediamannya di kota Makkah. Ketika itu Ummu Qais didatangi oleh seorang laki-laki yang ingin melamarnya, berniat untuk meminangnya. Namun karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu besar, ia tinggalkan lelaki yang ingin meminangnya ini. Dia berhijrah menuju Madinah. Kemudian lelaki yang ingin meminang Ummu Qais ini, karena begitu dalam cintanya kepada Ummu Qais, dia juga memutuskan untuk pergi menuju Madinah. Hingga suatu saat terwujudlah keinginannya ingin meminang Ummu Qais menjadi kenyataan. Dan ternyata kabar ini tersebar di kalangan para sahabat yang ada di Madinah dan terdengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi tentang kejadian ini dan mengabadikan dalam sebuah hadis yang ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawakan hadis ini ketika khutbah. Lalu hadis ini masyhur yang diriwayatkan hanya satu riwayat saja dari Umar bin Khattab. Dalam hadis dalam kitab Umdatul Ahkam, kitab bersuci bab thaharah, disebutkan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa fi riwayah binniyah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang hendak dicarinya, ataupun seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum. Para ulama menjelaskan, menunjukkan bahwasannya hadis tentang niat ini adalah setengah daripada pokok agama Islam. Pada hakikatnya agama Islam ini memiliki dua aspek. Secara lahiriah, zahiriyah, dan yang kedua adalah batiniyah. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus menyertakan dua hal. Yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Ia meniatkan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar-benar ingin meminta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena makhluk, bukan karena riya. Dia beribadah karena ingin dilihat oleh seorang hamba, dan juga bukan dengan sum'ah, ingin didengar oleh sahabatnya, kawan sejawatnya. Maka ini dia harus lurus, niat ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atur rasul, harus sesuai sebagaimana Rasulullah SAW. Maka ini harus seorang muslim wajib mengetahui tentang tata cara beribadah yang benar, bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebab ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku semuslim, seakidah dan seiman, ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul, sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting itulah niat. Maka Abu Daud pernah berkata bahwasannya hadis tentang niat ini adalah separuh daripada agama Islam. Lantas saudaraku, apakah yang disebut dengan niat? Maka niat ini terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama secara lughatan. Secara bahasa para ulama menjelaskan bahwasannya niat adalah al-qasdu. Al-qasdu ini adalah menyengaja, ataupun al-azmu, keinginan hati yang kuat. Nah, menurut istilah ataupun istilahan, secara istilah para ulama tidak ada yang mendefinisikan secara khusus, namun kita mengambil definisi yang secara istilahan ini menurut Imam An-Nawawi, bahwasannya yang dimaksud dengan niat adalah keinginan ataupun bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad secara bulat untuk melakukannya, mengerjakannya. Inilah yang dimaksud dengan niat. Ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum. Perkara niat ini adalah pokok dari segala amal, sehingga Abdullah bin Mubarak, beliau adalah cendekiawan muslim, salah satu ulama. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Bisa jadi amal yang kecil dia akan menjadi besar disebabkan karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan bisa jadi amal yang begitu besar ternyata dia hanya menjadi sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena disebabkan karena niat. Dan itulah pesan dari Rasulullah SAW tentang perkara niat. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, saudaraku sekalian, mari kita jaga niat ini dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan,
maka dilandaskan dengan niat yang lurus. Seluruh apa yang kita kerjakan, baik itu yang secara lisan, secara perbuatan, dan juga perkara hati, mari kita luruskan lagi niat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah azani Allah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.